Saya Lestari dengan nomor NIM 207200025. Saya sekolah di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, kelas 4A Tadris Biologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai evaluasi kurikulum sebagaimana yang telah ditugaskan oleh Ibu Devi Novalian SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum pendidikan. Untuk lebih lengkapnya, saksikan video ini sampai selesai. Pengertian dari evaluasi. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses atau usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan perlu tidaknya perbaikan sistem pembelajaran. Apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan? Dan evaluasi kurikulum pada dasarnya adalah suatu proses untuk mengecek keberlakuan kurikulum yang harus diterapkan dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap evaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Tahap kedua adalah evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum atau proses pembelajaran yang termasuk media, metode, dan evaluasi pembelajaran. Dan tahap ketiga adalah evaluasi terhadap efektivitas, baik efektivitas terhadap waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya yang keempat adalah evaluasi terhadap hasil yang telah tercapai. Jenis evaluasi ada 4. Yang pertama adalah evaluasi reflektif. Evaluasi ini memusatkan perhatian utama terhadap kurikulum sebagai ide. Jenis evaluasi ini mengkaji mengenai ide yang dikembangkan dan dijadikan landasan bagi kurikulum dalam dimensi lainnya. Yang kedua adalah evaluasi rencana, merupakan jenis evaluasi yang banyak dilakukan setelah banyak inovasi diperkenalkan dalam pengembangan kurikulum dan setelah teknologis pengembangan kurikulum. Proses pengembangan tujuan ini harus diperhatikan, baik tujuan yang bersifat ideal maupun tujuan yang bersifat operasional. Yang ketiga adalah evaluasi proses, disebut dengan istilah evaluasi implementasi kurikulum. Di sini dipergunakan istilah kurikulum sebagai proses, sebagai sesuatu yang terjadi di sekolah. Istilah evaluasi proses dianggap lebih memberikan kedudukan yang sama antara dimensi kurikulum sebagai ide, rencana, hasil, dan kurikulum sebagai kegiatan. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil, merupakan jenis evaluasi kurikulum yang paling tua. Model evaluasi kurikulum yang pertama adalah measurement atau pengukuran. Evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual pada siswa. Hasil evaluasi digunakan untuk keperluan seleksi siswa. Yang kedua adalah congruence atau penyesuaian. Pemeriksaan kesesuaian atau kongruen antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan telah terjadi. Hasil evaluasi diperlukan dalam rangka penyempurnaan program, bimbingan pendidikan, dan pemberian informasi kepada pihak-pihak di luar pendidikan. Yang ketiga adalah illumination atau penerangan atau penyempurnaan. Evaluasi lebih didasarkan pada judgment atau pertimbangan yang hasilnya diperlukan untuk penyempurnaan program. Objek evaluasi mencakup apa yang melatar belakanginya dan dikembangkan program, proses pelaksanaan, hasil belajar, dan kesesuaian kesulitan yang dialami. Dan yang keempat adalah educational system evaluation. Evaluasi pada dasarnya perbandingan antara performance setiap dimensi program dan kriteria yang akan berakhir dengan suatu deskripsi dan judgment. Hasil evaluasi diperlukan untuk penyempurnaan program dan penyimpulan hasil program secara keseluruhan. Fungsi evaluasi kurikulum yang pertama adalah sebagai perbaikan, di mana evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki isi program, pelaksanaan, dan evaluasi itu sendiri, agar bisa menjadi inovasi untuk kurikulum yang masa akan datang. Yang kedua adalah penempatan. Dalam arti evaluasi kurikulum ditujukan untuk melihat hasil pembelajaran, di mana peserta didik yang mengikuti program kurikulum dalam bentuk pembelajaran akan dipetakan dalam kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini sangat penting guna melihat dan mengembangkan kualitas dan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga adalah penyebaran. Evaluasi dilaksanakan dalam rangka memberikan perlakuan sesuai secara merata pada setiap satuan pendidikan dan jenjang pendidikan untuk semua daerah, baik perkotaan, pedesaan, bahkan daerah terpencil sekalipun. Tujuannya agar kurikulum yang baru betul-betul teruji oleh semua kondisi dan karakteristik siswa pembelajaran sebagai wujud implementasinya di lapangan. Dan yang terakhir adalah penelitian dan pengembangan dan evaluasi. Dilaksanakan guna melihat dampak
atau perubahan-perubahan terjadi di masyarakat, apakah kurikulum tersebut dapat diterima atau masih perlu direvisi bahkan dikembangkan. Hal ini sangat penting guna mengontrol implementasi yang telah dilakukan. Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai semua kegiatan yang ada pada kurikulum. Evaluasi dalam penerapan kurikulum dilakukan sekolah. Ini sangat penting dilakukan karena berguna untuk mengetahui perkembangan lingkungan sekolah dengan adanya penerapan kurikulum saat ini. Demikianlah penjelasan mengenai evaluasi kurikulum dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.